Oke, selamat datang kembali dengan saya. Nama saya Adi Supardi dari Guru Multimedia SMK Tonjong. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul literasi digital. Apakah kalian tahu semua? Kalau tidak tahu, mari kita saksikan materi berikut ini. Check it out. Oke, yang namanya literasi digital adalah bagaimana seorang manusia atau seorang kita sebagai manusia bisa memanfaatkan ketertarikan, sikap dan kemampuan individu yang secara menggunakan teknologi digital, alat komunikasi untuk mengaksesnya, di mana bisa mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengaktualisasi informasi tersebut, serta bisa membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, sehingga tidak ada alasan lagi tanpa bertemu kita bisa berkomunikasi, tanpa kita bertatap muka kita bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena sekarang teknologi memungkinkan itu semua. Makanya dengan literasi digital ini kita bisa membuat apapun yang tidak bisa menjadi bisa. Salah satunya itu tadi, kita bisa belanja online, kita bisa belajar online, kita bisa melakukan apapun secara online. Walaupun ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan secara digital. Banyak manfaat yang bisa diambil dari literasi digital. Salah satunya adalah berikut ini. Yang pertama, manfaat literasi digital adalah menghemat waktu. Menghemat waktu maksudnya apa? Dalam menghemat waktu, kita bisa menemukan informasi secara cepat dan mudah, bahkan hitungan sepersekian detik. Dengan sekarang teknologi koneksi internet yang sudah mencapai 4G, bahkan di beberapa negara sudah melakukan penelitian 6G atau 6G, di mana pasti koneksi internetnya akan lebih cepat. Tapi dengan kondisi sekarang ini pun koneksi internet sudah semakin cepat, sudah semakin gampang dan mudah didapatkan. Walaupun di tempat-tempat terpencil ada hanya beberapa provider yang bisa mendapatkan koneksi internet. Tapi yang jelas dengan literasi digital bisa menemukan informasi lebih cepat dan mudah. Dalam beberapa kasus pelayanan online juga akan menghemat waktu yang digunakan karena tidak harus mengunjungi langsung ke tempat pelayanan itu sendiri. Contohnya, kita bisa membuat akta kelahiran saja bisa online langsung, bisa membuat SIM langsung online, bayar pajak, bayar apapun bisa langsung online. Itu bisa menghemat waktu. Yang kedua itu bisa belajar lebih cepat. Bahkan kalian bisa dengan adanya literasi digital ini kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian walaupun guru di sekolah belum mengajarkannya. Kenapa? Karena ingat, dengan literasi digital, dengan membaca secara digital melalui teknologi online, apalagi Mr. Google tahu 1 miliar lebih informasi, bermiliaran-miliar informasi ada di sana semua. Bahkan ada yang belum kita tahu, di Google sudah ada semua. Melalui literasi, mulai membaca digital tersebut, kita bisa menambah pembelajaran kita lebih cepat. Bahkan mungkin gurunya pun akan kalah dengan orang atau siswa yang mau belajar lebih banyak dengan teknologi itu sendiri. Yang ketiga adalah bisa menghemat uang. Kenapa saya bilang bisa menghemat uang? Salah satunya kalau dengan saat ini yang begitu banyak aplikasi yang berisi tentang konten-konten perbelanjaan, konten-konten perbandingan harga dan yang lainnya. Bisa saya sebutkan contoh salah satunya pembelajaran online Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya masih banyak. Kita bisa misalkan memberi satu barang tertentu, itu kita bisa menghemat uang tanpa harus pergi kemana-mana. Itu sudah menghemat dan kita tidak mengeluarkan uang ongkos untuk pergi dan kita tetap aman di rumah. Tuh, kemudian juga kita bisa membandingkan harga yang satu dengan yang lainnya
itu bisa kita bandingkan, oh ternyata ini lebih murah, bahkan kita bisa cari yang lebih murah sekalipun, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang ada di jual di warung-warung yang ada atau di toko-toko yang ada, lebih murah jualnya, makanya bisa menghemat uang. Yang keempat adalah membuat kita lebih aman, khususnya dalam masa pandemi ini. Tentunya kita dituntut untuk social distancing atau yang disebut dengan menjaga jarak. Menjaga jarak dengan satu orang dengan yang lainnya agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Makanya dengan virtual digital ini, dengan literasi digital ini, kita bisa membuat lebih aman. Belanja dari rumah, mengakses segala sesuatu dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, semua bisa dilakukan di rumah. Walaupun ada hal-hal yang memang harus kita pergi ke tempat tersebut, tapi sebagian besar 80% pekerjaan bisa dikerjakan dengan dia dari rumah. Kemudian yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Dalam dunia teknologi, informasi dan komunikasi, bahwa yang namanya teknologi sepersekian detik itu berubah. Dari zaman satu ke zaman yang lainnya, hanya dalam hitungan detik saja teknologi berubah. Untuk itu, dengan literasi digital, informasi kita terupdate terus, akan terperbarui terus. Sehingga kemampuan berpikir kita akan terus update. Tidak menjadi orang-orang yang jadul, yang tidak tahu teknologi, yang hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan manual. Tapi kita sudah bisa menjadikan teknologi salah satu alat untuk bisa kita lebih cepat, lebih update tentang informasi. Yang keenam adalah selalu terhubung. Apa maksud dari selalu terhubung? Tentunya kalian tahu bahwa sekarang berkomunikasi saja kita bisa menggunakan grup-grup sosial media yang ada. Bahkan kita tanpa harus bertemu, kita bisa berkomunikasi, bisa rapat, bisa video Zoom dan sebagainya. Kita bisa melihat, bertatap muka dengan virtual, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan literasi digital, membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan kapan saja. Anyway, anywhere, everywhere, dimanapun, kapanpun, kapan saja. Jadi bisa kita lakukan. Mengambil keputusan dengan cepat dan bahkan bisa super cepat. Karena saking informasi yang kita sudah dapatkan sudah memang terupdate. Yang kedelapan, yaitu dapat membuat Anda bekerja. Maksudnya adalah kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan berapa bentuk keterampilan komputer, sehingga kita bisa dengan literasi digital dapat membantu pekerjaan sehari-hari itu bisa lebih mudah. Bisa menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendeley, Zotero, dan banyak yang lainnya yang biasa digunakan oleh kalian yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, sehingga bisa membuat lebih mudah pekerjaan-pekerjaan. Yang kesembilan, membuat lebih bahagia. Kenapa dengan literasi digital bisa membuat lebih bahagia? Dalam pandangan Brian Weiss di internet, banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar, video bersifat menghibur. Oleh karenanya dengan mengaksesnya bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seorang. Kalian bisa nonton film, video, dan yang lainnya, itu bisa ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Itu bisa membuat jadi lebih bahagia. Itu maksudnya. Kemudian yang ke-10, mempengaruhi dunia. Change world, merubah dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Tentu dengan informasi yang kita sajikan atau yang kita dapatkan, yang kita download melalui aplikasi dan kita saring, kita proses melalui otak kita, nanti kita upload lagi melalui aplikasi, tapi kita saring dulu, dan setelah itu baru
kita bisa mempengaruhi dunia dengan mengaplikasikannya. Kemudian itulah kemampuan yang bisa dikuasai atau dimanfaatkan dalam pemanfaatan literasi digital. Lalu apalagi yang bisa dikuasai dalam pemanfaatan literasi digital ini? Yang pertama adalah social networking. Kita bisa bersosial tapi melalui jaringan internet networking seperti yang kalian ketahui, ada Facebook, Twitter, Link, Fed, Instagram, Pinterest, YouTube, atau bahkan yang lainnya banyak. Sekarang aplikasi-aplikasi buat social networking sehingga memperbanyak jaringan-jaringan, memperluas jaringan-jaringan sosial kita. Yang kedua yaitu transliterasi. Maksudnya adalah sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, diskusi, smartphone, berbagai layanan online yang tersedia atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, maintaining privacy. Apa itu maksudnya? Yaitu bisa kita dalam hal-hal penting kita bisa tutupi yang memang pribadi, tidak kita tampilkan, tidak ingin kita publis. Bisa kita maintaining privacy kita. Yang keempat, managing digital identity. Maksudnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Yang kelima, creating content. Itu kita bisa dengan keterampilan kita bagaimana cara membuat konten-konten online yang bisa diaplikasikan ya, sehingga bisa berguna bagi masyarakat umum atau minimal buat diri kita sendiri. Yang keenam, organizing and sharing content. Di organisasi baru dibagikan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, rushing and reinforcing content. Maksudnya apa? Mampu bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk kebutuhan berbagai kebutuhan yang lainnya. Terus yang kesembilan, self broadcasting, yaitu bertujuan untuk ide-ide yang menarik atau gagasan-gagasan yang menarik dari konten multimedia, misalnya blog, forum atau wikis atau hal yang lainnya bisa di broadcast sendiri. Bahkan kita bisa casting sendiri, upload sendiri. Nah, itu adalah sekilas tentang literasi digital. Pasti setelah kalian membaca sedikit atau menonton ini, minimal ada gambaran apa pentingnya literasi digital pada era saat ini. Mengingat data dan informasi akan terus bertambah dan berkembang. Jika tidak membekali diri mengenali literasi digital, jelas akan sangat kewalahan dalam mendapatkan informasi yang sangat bernilai. Satu lagi yang saya lupa yaitu jangan lupa tugasnya. Dari apa yang saya sampaikan, tolong dirangkum tugasnya, dicatat, rangkumannya nanti dikirim melalui grup yang sudah dibentuk. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.